Nampak. Kan. Oh, aman. Lima, empat, tiga, dua, satu. Kami menginformasikan kepada seluruh peserta untuk dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan menyalakan kamera dan memastikan mikrofon tetap mati, karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Asih Puji Utami, Sarjana Kesehatan. Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan, selaku Ketua Program Studi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Sriyono Ahli Media Radiologi, selaku pemateri pada kuliah umum siang hari ini. Yang kami hormati seluruh dosen program studi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta yang sempat hadir pada siang hari ini. Kami mengucapkan selamat bergabung dalam acara kuliah umum radiologi siang hari ini. Tak lupa juga yang kami hormati seluruh peserta kuliah umum radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta tahun 2022. Saya, Intan Natasa Putri, selaku pembawa acara kuliah umum siang hari ini mengucapkan selamat bergabung dalam acara kuliah umum radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta tahun 2020 dengan tema Emergency Imaging pada Radiologi. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Walaupun acara kali ini diselenggarakan secara daring, semoga tidak mengurangi antusias seluruh peserta dalam mengikuti jalannya acara. Acara pertama diawali dengan pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan oleh Ketua Program Studi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta, pemaparan materi serta sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator, pembacaan doa, sesi foto, penutup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan lebih bermanfaat, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Fahri Sefatian yang akan membacakan Quran Surah Ar-Rahman. Kepada yang bertugas dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw bil mizan wa aqimu wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal 'arda wada'aha lil anam fiha fa'idatun wa nakhdatul akmam wal hamdul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Fahri Sefatian. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Program Studi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta oleh Ibu Asih Puji Utami, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Kepada Ibu Asih Puji Utami, kami persilahkan. Mohon maaf Ibu, untuk suaranya masih di mute. Bisa ini. Oh ya, sekarang baru bisa. Tadi nggak bisa ya. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasulah ba'dah. Yang terhormat Bapak Sriyono selaku narasumber, yang kami hormati seluruh dosen Prodi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta dan seluruh panitia
panitia kuliah umum, serta seluruh peserta kuliah umum, baik dari mahasiswa radiologi internal UNISA maupun mahasiswa radiologi dari eksternal, ya, kemudian radiografer, serta peserta umum yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menghadiri acara kuliah umum ini secara daring. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semangat perjuangannya tidak pernah padam. Beliau baginda Rasulullah, ya, semoga suri tauladannya bisa kita lanjutkan ya, demi perubahan menuju generasi yang rahmatan lil alamin. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati serta seluruh peserta kuliah umum, pada kesempatan kali ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta hadirin yang ada di forum Zoom ini karena telah meluangkan waktu ya untuk bersama-sama hadir secara daring untuk mengikuti perkuliahan kuliah umum ya, semoga setiap apapun kebaikan yang kita lakukan juga bisa memberikan kebaikan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Acara kali ini merupakan agenda rutin Prodi Radiologi, ya, yaitu kuliah umum yang dilaksanakan dalam 1 tahun akademik. Target kita adalah sebanyak 12 kali, sehingga hampir setiap bulan memang kami mengadakan kegiatan kuliah umum ini. Dan kegiatan ini juga merupakan bentuk wujud implementasi dari indikator kinerja utama Prodi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Alhamdulillah kegiatan ini mendapatkan antusiasme dari berbagai kalangan, diantaranya dari mahasiswa Unisa Radiologi sendiri, ya ini memang kami wajibkan untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian juga dari mahasiswa eksternal radiologi, ya prodi radiologi yang ada di Indonesia, ya. Kemudian dari teman-teman radiografer, ya, kemudian Bapak Ibu dari pembimbing klinik CI. Ya, yang digunakan untuk PKL mahasiswa radiologi UNISA. Dari catatan seksi pendaftaran, ini tadi menyampaikan ada mahasiswa eksternal, ada sebanyak 58 mahasiswa, kemudian ada dari radiografer 55 orang, ya, dari pembimbing klinik UNISA ada 12 orang, dan juga ada profesi lain yaitu 2 orang dari dokter. Ya. Harapannya kegiatan kuliah umum ini dapat memberikan manfaat dan bekal dalam memberikan pelayanan kepada pasien, ya, terutama pasien-pasien kegawat daruratan di bidang radiologi, baik di rumah sakit maupun di klinik. Ya. Bapak Ibu serta seluruh peserta yang berbahagia, di masa pandemik sekarang ini ya, nampaknya kasus ini mulai naik lagi. Jadi kita harus tetap waspada dan berhati-hati ya, senantiasa tetap mematuhi protokol kesehatan ya, agar kasus COVID ini juga bisa dikendalikan dengan baik ya. Kemudian kita juga bisa hidup dengan aktivitas yang normal kembali ya. Baiklah untuk seluruh peserta. Untuk kegiatan kuliah umum kali ini nanti mengangkat tema tentang emergency imaging di bidang radiologi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC. Hari ini insya Allah Bapak Sriono dari Rumah Sakit Ortopedi Surakarta akan menyampaikan tema tersebutnya. Tentu beliau sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak ya, pengalaman yang luar biasa dengan menangani pasien-pasien tentang emergensi ya, di bidang radiologi ini. Ya. Nah, hal ini yang kami mengangkat tema tentang emergensi ini sejalan dengan visi dari Prodi D3 Radiologi UNISA, yaitu mengembangkan keilmuan di bidang radiologi yang unggul di bidang kegawat daruratan yang berdasarkan nilai-nilai Islam berkemajuan. Jadi mahasiswa radiologi UNISA ini dibekali ya untuk mencapai keunggulan tersebut. Mahasiswa kami dari UNISA di dalam kurikulumnya telah dibekali dengan modul atau mata kuliah tentang kegawat daruratan sebanyak 4 SKS. Nah, selain itu juga terimplementasi dalam distribusi 18 mata kuliah itu membahas tentang kegawat daruratan.
ya. Kemudian juga untuk mendukung soft skill-nya, mahasiswa kami juga dibekali dengan pelatihan BLS sebelum mereka berangkat PKL, itu juga harus mengikuti pelatihan BLS, ya. Kemudian untuk mendukung nilai-nilai keislaman sebagai keunggulan kami juga ada 8 SKS tentang Al-Islam, kemudian kegiatan soft skill Pespama, ya, kemudian Baitul Arqam Purna, ya, dan lain-lain. Nah, terkait dengan kegawat daruratan tentu sudah tidak asing lagi bagi kita, ya. Kegawat daruratan ini merupakan tindakan medis, ya, yang memang dibutuhkan oleh pasien-pasien gawat darurat yang untuk menanganinya dengan segera, ya, dalam rangka untuk penyelamatan jiwanya, ya, penyelamatan nyawa mereka dan juga untuk mencegah kecacatan. Nah, peran untuk radiologi sendiri walaupun bukan secara langsung untuk memberikan pengobatan, tapi radiologi ini merupakan penunjang diagnosa, ya. Jadi peran radiologi ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk menegakkan diagnosa dan untuk melanjutkan penanganan tindakan selanjutnya untuk pasien-pasien yang gawat darurat. Tentu dengan kegawat daruratan ini banyak sekali pasien-pasien yang non kooperatif, ya, dan bagaimana cara penanganan pasien-pasien gawat darurat ini tentu nanti akan banyak, ya, disampaikan oleh narasumber kita, dan tentunya pengalaman di rumah sakit ortopedi ini juga banyak sekali, ya, sehingga tentunya apa yang nanti disampaikan oleh narasumber kita itu akan dapat memberikan bekal buat para mahasiswa, buat teman-teman radiografer, ya, dan juga mungkin bidang keilmuan yang lain untuk bisa menangani pasien saat nanti menangani pasien di rumah sakit, ya. Dan kami berharap kegiatan kuliah umum ini bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semuanya, ya, dan bisa memberikan keberkahan ilmu untuk kita semuanya. Kami berharap kuliah umum kali ini bisa berjalan dengan lancar, ya, dan juga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, untuk acara kuliah umum ini, ya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, ya, dan universitas yang telah memfasilitasi, serta tidak lupa narasumber, ya, kemudian juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan kuliah umum ini. Kami selaku pengelola Prodi D3 Radiologi, mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan kuliah umum ini. Dan di akhir sambutan kali ini, kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan kuliah umum Prodi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Demikian kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, sabar. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Asih Puji Utami. Acara selanjutnya, pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Saudari Malisa Supiani selaku moderator. Kepada Saudari Malisa Supiani, waktu dan tempat kami persilahkan. Acara selanjutnya, pemaparan materi dan Baik, terima kasih banyak Kak Intan selaku Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara kuliah umum Program Studi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya Malisa Supiani sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara kuliah umum pada siang hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh MC kita tadi, bahwa kuliah umum kita hari ini bertemakan Emergency Imaging pada Radiologi, di mana teman-teman nanti langsung bisa mendengarkan pemaparan materi dari narasumber yang pastinya berkompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sriono, ahli media radiografi. Saya harap teman-teman hari ini bisa aktif bertanya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan,
boleh langsung ditanyakan nanti setelah pemaparan materi. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan profil dari narasumber kita pada hari ini. Narasumber yang kita hadirkan sesaat lagi bernama Bapak Sriono Ahli Madya Radiografi, lahir pada 12 September 1970 di Boyolali. Beliau merupakan radiografer di Rumah Sakit Ortopedi Dr. Suharto Surakarta yang merupakan lulusan D3 Poltekkes Semarang pada tahun 1992. Tak hanya itu, beliau juga selaku Ketua Yayasan Harapan Insan Boyolali yang membawahi PAUD Mutiara Insan Cendikia, SDIT Insan Cendikia Boyolali, SMP TQ Insan Cendikia Boyolali, dan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Insan Cendikia Boyolali. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Bapak Sriono. Sebelumnya, apakah Bapak Sriono sudah bergabung dalam ruang Zoom? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bapak, apa kabar hari ini? Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah, semoga sehat selalu nggih, Bapak. Ya, insya Allah. Baik teman-teman, sebelum Bapak Sriono memaparkan materinya, kepada teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, agar Bapak Sriono bisa melihat wajah-wajah dari teman-teman semua. Dan pastikan sudah mematikan mikrofonnya. Matikan, Din. Untuk itu, langsung saja kita sambut narasumber kita untuk memaparkan materi. Kepada Bapak Sriono, saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Kaprodi Unisa Yogyakarta, Ibu Asih. Yang kami hormati dosen dan staf pengajar di Unisa, teman-teman radiografer yang masuk siang hari ini, juga adik-adikku dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Pertama, mari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu bertatap muka. Di sini sifatnya adalah kita saling bertukar pikiran gitu ya. Kalau dari sisi kemampuan sih saya sih bukan seorang dosen ya, jadi mungkin cara penyampaian dan sebagainya mungkin kurang menarik, dan mungkin jauh dari ekspektasinya. Cuma mungkin nanti kita bisa saling mengisi, saling memberi, ya, saling bertukar pendapat dan sebagainya. Perkenankan pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang emergensi radiologi. Mohon untuk slide-nya tampilkan. Halo moderator. Halo Pak, mohon ditunggu sebentar nih Bapak. Oke. Lagi proses di share screen. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin nanti kita sifatnya sharing-sharing. Ya, mungkin di sini ada radiografer dan sebagainya. Karena pengalaman itu mungkin lebih memberikan sebuah pembelajaran yang baik bagi kita semuanya.
Baik, gimana moderator? Nggih, Bapak, masih proses, Pak. Masih proses ya? Nggih. Ya, baik. Insya Allah pada siang hari ini saya akan menyampaikan penanganan pasien IGD di radiologi dengan multiple trauma, perdarahan, dan fraktur ya, fraktur. Sebagai pendahuluan ada tiga hal yang biasanya pasien itu datang ke IGD itu dengan tiga kasus besar. Yang pertama adalah perdarahan, yang kedua adanya fraktur, kemudian dislokasi dan sebagainya. Itu kalau yang terjadi di rumah sakit ortopedi. Mungkin di rumah sakit lain bisa hal-hal yang lainnya yang bisa terjadi. Ya. Beberapa hal yang perlu dicermati ya, adanya perdarahan yaitu misalnya letak anatomi dan letak pembuluh darah yang terkena. Misalnya di humerus, di femur, di arteri korotis, aksial, kupiti, radialis dan sebagainya. Kemudian adanya shock hemoragik atau shock akibat perdarahan itu mungkin bisa perdarahan yang sifatnya kelihatan dan tidak kelihatan. Hemoragik sebelumnya cedera otot dan tulang dan lain sebagainya. Kemudian adanya luka pada saraf dan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke lengan. Fraktur ya. Fraktur bisa terjadi dengan patah tulang, di mana tulang bisa tetap dalam posisinya ataupun di luar posisinya. Baik dari kulit pada fraktur bisa terbuka, bisa tertutup. Nah, ini fraktur ini biasanya banyak yang terjadi yang ada di rumah sakit. Nah, oleh karena itu bagaimana nanti kita bisa menangani beberapa hal yang kaitannya dengan fraktur ini? Karena biasanya pasien yang datang di radiologi itu kondisinya memang seperti itu. Artinya apa? Pasien yang datang ke radiologi itu dengan berbagai kondisi yang ada. Misalnya coba dilihat gambar next berikutnya ya. Ya, terus lagi. Nah, seperti ini. Misalnya contohnya dengan kondisi fraktur antebrachial yang seperti itu. Maka pasien akan datang ke radiologi dengan kondisi yang memang katakanlah merasa tidak enak, sakit dan sebagainya. Lalu bagaimana penanganan kita supaya pasien itu bisa aman, ya, bisa nyaman, bisa memberikan hasil radiografi yang informatif. Itu yang utama bagi kita. Jangan sampai justru kadang-kadang kita ya pasien sudah sakit menambah sakit. Nah, ini bisa berakibat pasien itu justru akan menyebabkan ketidaknyamanan pada diri pasien tersebut. Nah, coba bisa dilihat gambar-gambar berikutnya ya tentang berbagai kondisi pasien yang ada di IGD. Next. Ya, fraktur ini ada fraktur tertutup. Maka nanti penanganannya bisa dilakukan dengan reposisi ataupun dengan imobilisasi ataupun dengan operasi elektif. Next. Fraktur yang terbuka, biasanya fraktur yang terbuka ini maka akan terjadi perdarahan. Maka perlu dilakukan debridement ya, penanganan dulu ya, sehingga nanti tidak kelihatan. Kadang-kadang kan ada pasien yang perdarahannya sampai
mengerikan seperti itu, bahkan tulangnya kelihatan dan lain sebagainya, maka harus dilakukan debridement dulu oleh pihak perawat UGD dan lain sebagainya. Nah, biasanya nanti akan dilakukan reposisi secara terbuka ataupun bisa dilakukan fiksasi baik internal maupun eksternal, tergantung daripada frakturnya. Kadang-kadang ada fraktur yang terbuka mungkin tapi tulangnya sudah remek, sudah tinggal apa ya, istilahnya tinggal kepingan-kepingan itu. Lah itu nanti bisa ditata kembali tulang itu dengan adanya fiksasi internal. Kalau di ortopedi itu sering banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Mungkin kalau kita bisa melihatnya dengan diadakan fiksasi. Next terus. Nah, ini contoh-contoh dari berbagai contoh ya yang saya ambil dari internet. Tapi seperti ini memang biasa terjadi di rumah sakit. Karena biasanya internet juga ambil dari di situ. Next. Lagi Mbak, terus Mbak. Next. Ya. Terus, ini gambar-gambar saja. Hal ketiga yang sering terjadi di radiologi itu adalah pasien yang dislokasi. Dislokasi ini sendi tulang yang keluar dari lokasi yang seharusnya berada. Biasanya, pasien-pasien yang mengalami dislokasi ini, dia akan merasakan nyeri yang hebat. Nyeri yang hebat. Kesakitannya luar biasa. Nah, ini pengenalannya bagaimana nanti bisa kita diskusikan. Kemudian terjadi perubahan anatomi yang normal, dari yang normal. Perubahan anatomi yang normal. Biasanya dislokasi ini tidak mengancam jiwa, tetapi memerlukan tindakan emergensi yang sangat penting, sangat perlu. Karena kalau ini bisa telat, bisa tidak tertangani, atau mungkin ada yang pasien tidak tahu, nanti bisa menyebabkan hal yang fatal, bahkan sampai bisa diamputasi. Bahkan mungkin pengalaman di lapangan itu, ada yang pasien itu karena kalau orang Jawa itu mengenai kesleo, tergilir itu ya, biasanya tergilir itu, dibawa ke dukun. Akibatnya apa? Akibatnya setelah dibawa ke rumah sakit, dukun dipijat dan sebagainya, akhirnya banyak tulang-tulang yang enggak semakin lepas tapi semakin jauh. Next. Nah, ini contoh dislokasi pada sendi panggul. Ini biasanya luar biasa kesakitannya. Ya, pasiennya sangat bisa mengerang. Next. Ya, penata laksanaan ya. Biasanya sendi yang terkena diimobilisasi saat pasien dipindahkan. Ya. Kemudian dislokasi, direduksi atau bagian yang tergeser dikembalikan ke tempat yang semula, yang normal. Nah, untuk penanganan ini tidak bisa dilakukan ketika pasien itu biasanya dalam keadaan sadar, karena memang akan mengalami kesakitan. Biasanya dibantu dengan adanya anestesi. Kemudian adanya kaput tulang yang mengalami dislokasi dikembalikan dalam keadaan ke ruang sendi dan lain sebagainya. Ini penata laksanaan biasanya dilakukan oleh dokter spesialis ini hanya untuk menambah saja ya, menambah pengetahuan kita. Ini dislokasi. Next, berikutnya. Kemudian ada masanya, ada pasien itu yang tergilir, ya. Tergilir ataupun kesleo. Ini yang orang Jawa ngomongin kesleo. Ya. Terjadi semacam perubahan yang mungkin tidak seperti dislokasi, tetapi bisa menyebabkan sakit yang luar biasa. Nah, ini beberapa hal yang mungkin nanti bisa dilihat. Berikutnya, monggo.
Nah, pasien yang dilakukan amputasi itu kenapa dilakukan amputasi? Biasanya karena dia mengalami mengancam jiwa, ya, mengancam jiwa. Misalnya terjadi arteri yang terputus dan sebagainya, maka segera harus dilakukan tindakan-tindakan yang berikutnya. Kemudian berikutnya, monggo, luka, ya. Ini penanganannya, ya. Saya kira tidak penting. Monggo berikutnya. Lagi berikutnya. Nah, ini penanganan pasien yang terkena corpus alenium ataupun benda yang masuk ke dalam tubuh pasien, ya, atau implant objek atau benda tertancap. Ini biasanya yang harus kita lakukan, ya, adalah jangan menggerakkan bendanya, tapi menggunakan cara padding untuk memegang objeknya. Jadi dengan bantuan-bantuan, ya. Jangan sampai nanti misalnya orang yang kena tertancap peso, tertancap apa? Pernah saya itu melihat orang tertancap pacul, ya. Pacul, ya. Canggul. Ini pacul-paculan bener itu. Dibawa ke radiologi, waktu itu saya di Sarjito. Ya paculnya masih nancep, ngeri sekali. Nah itu kita nanganinya bagaimana? Harus dilakukan foto ronsen sampai seberapa dalamnya, ya paculnya dinaikkan ke bawah dengan pelan-pelan, Bagaimana supaya kita bisa menghasilkan gambar yang baik, ya. Itu. Berikutnya, penata laksanaan umum untuk trauma ekstremitasnya. Penanganan yang benar dari fraktur dan dislokasi akan menurunkan nyeri dan komplikasi yang serius. Tindakan pre-rumah sakit adalah imobilasi yang benar dari lokasi trauma dengan menggunakan penyangga. Biasanya menggunakan apa, ya? Spalek. Berikutnya itu ada spalek. Contohnya. Next. Next tapi kan habis itu online lagi kan. Nah ini bagi diwajib dengan di spalek seperti itu. Tujuannya adalah untuk mencegah pergerakan tulang yang patah. Nah ini bisa menggunakan kayu atau bisa menggunakan benda yang pernah udah kan sebagai ketua kan, ya, tidak menyakitkan. Itu aku udah kasih Novia. Nah itu mau diagendakan kayak kemarin tuh yang ibarat menyapa itu. Nah ini tujuan daripada spalek. Ini kasih tahu Novia itu coba minta usulan ke Prodi ada enggak kira-kira. Nah ini untuk berikutnya saya kira tidak transformasi di 4 gitu. Terlalu penting, ya. Saya hanya menyampaikan yang pokok-pokok saja. Dari berbagai hal yang ada, pasiennya masuk radiologi, lalu apa yang kita harus lakukan sebagai seorang radiografer? Berarti nanti selanjutnya dari Prodi. Ya, mungkin di slide tidak ada, ya. Di slide tidak ada. Misalnya pasien datang dengan keadaan fraktur terbuka, sedangkan dokter kalau tindakan radiologi yang disampaikan adalah bagaimana kita mendapatkan hasil radiograf yang memang benar-benar informatif, sementara pasien mengalami kesakitan. Secara teori itu kita tidak istilahnya harus melakukan sebuah inovatif di dalam melakukan tindakan-tindakan terhadap pasien tersebut. Inovatifnya bagaimana? Nah, ini tentunya harus melihat situasi dan kondisi dari pasien. Kalau pasien yang tidak, yang bisa kita ajak untuk komunikasi dan sebagainya, maka kita harus berkomunikasi dengan pasien itu secara baik. Maaf Bapak, ini panjenengan seperti ini, maka kita lakukan ronsen untuk melihat patah tulangnya dari yang melihat tulangnya Bapak. Tentunya
yang komunikatif seperti itu, ya nanti kita akan bisa menghasilkan gambar yang baik. Tapi kadang-kadang pasien yang tidak sadar ini yang perlu kita inovasi dari kita. Jangan sampai ya kita menyerah. Kadang pasien kita oleh dokter dimintai foto yang paling gampang lah dengan gluris dengan fraktur terbuka, ya sementara fotonya harus menghasilkan hasil gambar yang baik. Biasanya secara normal permintaannya AB dan lateral. Bagaimana kita bisa menampilkan gambar yang baik? Maka diperlukan berbagai hal yang bisa menopang di sana. Misalnya bagaimana kita memobilisasi alatnya, ataupun kita bisa dengan alat bantu. Sebenarnya kalau Nyun Sewu ya, saya memang kalau secara teori seperti ini cara menerangkan sulit, tapi kalau kita praktekkan di lapangan itu akan lebih memudahkan. Karena berbagai kasus yang ada di ortopedik misalnya, itu kasusnya saya kira untuk kasus-kasus patah tulang itu sangat banyak. Dan kasusnya bisa bermacam-macam. Nah ini tentunya nanti yang di lapangan itu yang akan bisa melihat. Intinya kita sebagai seorang radiografer itu harus bisa menampilkan foto atau hasil radiografi itu yang informatif. Dan yang kedua juga jangan sampai menyebabkan pasien itu adalah merasa kesakitan. Ini yang sulit. Maka tadi kita gunakan berbagai cara tadi. Yang ketiga juga harus aman dari radiasi. Jangan sampai kita moto itu membuat gambar radiografi berulang-ulang. Maka harus dicermati betul bagaimana kondisinya. Misalnya kita harus menyudutkan sudutnya berapa, membuat imobilisasi berapa sudutnya, itu harus cermat. Sehingga gambar itu tidak akan diulangi. Dan itu bisa radiasi kan bisa menyebabkan ulang-ulang foto itu kan berbahaya. Itu harus perlu kita cermati. Nah, oleh karena itu ya monggo ya nanti tindakan-tindakan emergensi di radiologi yang kaitan dengan imaging ini ya sebenarnya yang paling pas ya memang ada prakteknya, tapi mungkin ya ini karena kita Zoom ya seadanya, sebisa saya gitu. Mohon maaf Bu Asih, ini memang menurut saya tidak sering menyampaikan kayak gini. Secara ilmiah juga saya kurang ya, tapi mungkin kalau praktikum dan lain sebagainya mungkin saya bisa lebih bisa memberikan gambarannya. Sebagai penutup, satu hal yang harus kita miliki sebagai seorang radiografer itu ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan kita, yaitu berkaitan dengan berbagai hal yang kita pelajari di kampus, di akademi. Itu saya kira insya Allah kalau teman-teman radiografer dan teman-teman mahasiswa itu knowledge sudah tidak diragukan. Teorinya harus matang. Itu harus dikuasai. Yang kedua, bagaimana kita harus mempunyai skill yang mumpuni. Nah, skill ini tidak bisa terjadi dengan serta-merta, tapi skill ini harus sering dilatih, sering melakukan tindakan. Nah, kadang-kadang bagi adik-adik mahasiswa itu awal-awal praktek diajak ke UGD itu takut. Ada yang takut. Maka ini harus jangan sampai seperti itu. Karena skill ini tidak boleh, bagi kita skill itu
ibaratnya ya apa ya? Ibaratnya adalah kita sebagai nyawanya juga. Jangan sampai skill kita pas-pasan ya. Karena rupanya skill yang bagus, maka akan menghasilkan inovasi-inovasi dalam membuat radiografi. Dan yang terakhir yang paling penting itu adalah attitude ataupun akhlak. Ya. Ketiga hal inilah sebenarnya yang akan bisa memberikan gambar radiograf yang baik. Bagaimanapun keadaannya pasien, macam apapun, kalau kita sudah kita bekali dengan tiga hal itu, ada kesulitan apapun, insya Allah akan bisa terselesaikan. Nah, kadang-kadang kita itu ada yang knowledge-nya bagus, skill-nya kurang, akhlaknya bagus, itu bisa juga gambarnya nanti juga tidak bagus. Maka tiga hal ini saling berkaitan. Kalau skill-nya kurang, biasanya inovasinya juga kurang. Menghadapi pasien yang kayak gini mungkin dia akan ketakutan dan sebagainya. Jadi mungkin itu ya tiga hal itu yang harus kita miliki. Apalagi nanti kalau adik-adik sudah bekerja di rumah sakit ataupun di klinik dan lain sebagainya, akan mandiri. Menghadapi pasien itu juga akan mandiri. Tidak bisa kita berkata, oh saya belum pernah ini, nggak bisa. Apalagi di UGD. Di UGD itu tempat tanya kita ya kemampuan kita. Setelah mungkin jadi radiografer dan sebagainya, menghadapi sesuatu kita tidak punya mental untuk menghadapi ke sana. Ya, baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Ya. Monggo kalau mau diskusikan, kalau saya tidak bisa memberikan solusi, jawaban dan sebagainya, nanti bisa diskusikan bersama-sama. Terserang ini sifatnya, kalau saya inginnya ya diskusi aja. Bagaimana seperti ini, nanti penanganannya seperti apa. Saya kira itu yang sedikit saya sampaikan. Mungkin banyak sekali kekurangannya. Mohon maaf ya, karena sudah lama bekerja, mungkin teori-teori juga sudah terlewatkan. Kalau kegiatan saya itu sudah enggak di radiografi sebenarnya Bu Asih. Jadi saya itu buku itu sudah jarang lagi buka. Nah kegiatannya sudah ya kalau enggak kegiatannya sudah banyak di luar ya, di luar. Ya karena tadi diminta oleh Pak Ansor ya saya sampaikan sebisa saya. Nah, itu saja. Mohon maaf kurang lebihnya, monggo kita diskusikan kalau ada yang perlu kita diskusikan, kalau tidak ada ya saya cukupkan, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materinya yang sangat luar biasa sekali. Teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan bisa langsung ditanyakan di sesi diskusi nanti. Nah, sebelum kita beralih ke sesi diskusi, diingatkan kembali, mohon maaf, pada teman-teman, selanjutnya kita masuk di sesi diskusi, di mana kita akan berdiskusi dan berinteraksi dengan Bapak Sriono. Nah, teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaannya, silakan untuk raise hand dan mengaktifkan mikrofon, lalu menyampaikan pertanyaannya, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Terima kasih. Baik, kepada Winda Sukma Pratiwi, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Winda.
Perkenalkan, nama saya Winda Suma Pratiwi. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta yang bernimkan 21105050115. Baiklah, di sini saya akan bertanya ke Bapak. Tadi Bapak kan ada menjelaskan tujuan splinting itu apa kan Pak? Nah, kenapa pada tulang yang patah ini menyebabkan rasa nyeri yang sangat hebat, bahkan ia bisa mengurangi kerusakan lebih lanjut pada otot, saraf, dan pembuluh darah. Sedangkan ia hanya terjadi pada ujung tulang yang patah saja. Sekian, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Bapak. Pertanyaannya kurang jelas. Diulang lagi. Halo. Pertanyaannya kurang jelas. Kepada Winda, mohon diulang pertanyaannya. Tadi kan Bapak ada menjelaskan tujuan splinting itu apa kan Pak? Nah, kenapa pada tulang yang patah ini menyebabkan rasa nyeri yang sangat hebat, bahkan ia bisa mengurangi kerusakan lebih lanjut pada otot, saraf, dan pembuluh darah. Sedangkan ia hanya terjadi pada ujungnya saja, Pak. Jadi gini, splinting atau spalek itu biasanya kita digunakan untuk mengembalikan posisi pada anatomi awal, membantu mengembalikan pada posisi anatomi awal. Ya misalnya tangannya itu gini, maka dengan dibantu spalek itu dia akan posisinya tidak akan berubah sehingga tidak akan terjadi kerusakan pada sel ataupun terjadi penambahan fraktur di tulang itu. Makanya ini akan mengurangi nyeri, mengurangi sakit. Jadi intinya dari splinting itu bagaimana supaya bisa kembali seperti anatomi semula, walaupun itu tidak bisa secara 100%. Makanya macam-macam spalek itu nanti ada macam-macam, ada yang bentuk U, ada yang bentuk atas bawah dan sebagainya, dan nanti ada ikatnya. Nah itu, jadi fungsinya seperti itu. Ya secara 100% nyeri tetap akan terjadi, tetapi itu akan bisa mengurangi rasa sakitnya. Gitu kira-kira. Gimana Winda? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, baik, mungkin sudah terjawab ya Pak. Selanjutnya kepada Indah Purnama yang raise hand, boleh menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari, salah satu radiographer di Pulau Sulawesi. Tepatnya di begini Pak, pertanyaan saya itu mengenai fraktur femur yang frakturnya itu di lokasi yang dekat dengan kaput femur atau di bagian proksimal. Biasanya di posisi lateral itu agak sulit untuk dapat posisi bagian kaputnya itu Pak. Kan biasanya kalau daerah QRIS biasanya kan di cross table. Nah, kalau bagian femur yang di cross table biasanya kan dia tidak mentok ke atas. Dengan posisi pasien non operatif Pak, adakah tips dan triknya Bapak supaya di posisi lateralnya ini bisa nampak bagian atasnya atau fraktur yang daerah atas itu Pak? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada fraktur kolom femur, ya, biasanya dokter mengadvis permintaan AP lateral. Ya. Sedangkan kita buat dulu proyeksi AP-nya. Iya. AP-nya dulu. Nah, ini ternyata di AP ada frakturnya di kolom femur. Maka kita buat bagaimana supaya bisa menampakkan yang lebih baik dari sisi lateralnya. Maka kita buat aksial.
aksial dari kolom femur. Ya, nanti bisa dibuka di ininya ya, di teorinya ya, aksial ya. Nah, kalau pasien sesungguhnya, kalau di UGD dan sebagainya, dalam keadaan sakit dan sebagainya, maka kita bagaimana modifikasinya. Modifikasinya tidak mungkin secara teori sekian sudutnya tidak, tapi secara feeling, oh nanti gambarnya akan seperti ini. Ini kita sudah ada feelingnya. Nah, akan tampak seperti ini. Penyudutnya seberapa, kadang-kadang itu kita tidak sesuai dengan teori. Maka kita buat yang aksial dari hip femur. Ya, bukan lateral femur, tapi kita buat aksial dari hip. Letak kasetnya di mana ya? Atas ini ya. Atas, kemudian sinarnya dari bawah. Nah, istilahnya apa? Aksiomediolateral. Aksiomediolateral. Itu kalau dipraktekkan sangat gampang, sangat gampang. Itu akan nampak gambar dari kolom femur dengan jelas dari posisi lateralnya, dan frakturnya akan kelihatan sangat jelas. Begitu lateral dengan kasus fraktur kolom femur. Bagaimana Kak Indah? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Rizaldi Derheman, mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Derheman, NIM 2210505068. Semoga Bapak diberikan kesehatan selalu dan teman-teman yang ada di sini. Oke, langsung saja saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Tadi Bapak kan sudah menjelaskan tentang emergensi radiologi. Yang saya pertanyakan adalah, jika pasien mengalami luka yang sangat serius dan pasien tersebut tidak tertolong, apa saja prosedur yang harus dilakukan jika pasien tersebut tidak tertolong atau meninggal dunia? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas atensinya ya. Kalau biasanya yang dilakukan di IGD itu ketika mengantarkan pasien ke radiologi itu dalam keadaan kondisinya baik. Nah, kalau keadaannya sekiranya tidak tertolong, biasanya tidak diantarkan di radiologi gitu deh, biasanya gitu. Tapi kadang ada kasus yang memang sangat mendadak, tiba-tiba terjadi serangan jantung di radiologi. Maka yang akan kita lakukan adalah kita biasanya di radiologi itu ada emergency code blue, ya, emergency code blue. Ya. Tindakan-tindakan seperti itu harus kita lakukan. Kalau tidak ya kita tolong dulu. Makanya di setiap tenaga kesehatan itu ada latihan-latihan, ada namanya resusitasi jantung gitu ya, untuk apa? Memompa jantung dan sebagainya. Itu harus kita secara dasar harus bisa ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Nanti mungkin di Unisa juga ada. Jadi setiap tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit harus bisa memberikan pertolongan pertama. Nah, ketika memang sudah meninggal ya, maka kita segera menyampaikan kepada yang berwenang dalam hal ini dokter dan perawatnya yang ada di IGD. Intinya, pasien yang ke radiologi itu biasanya pasien yang memang dalam keadaan stabil, secara tidak mengancam nyawa. Ya. Kalau mengancam nyawa biasanya ditangani dulu, dia langsung bisa masuk ke ICU atau ICCU dan lain sebagainya. Tapi ya kadang-kala bisa terjadi seperti itu. Pernah saya itu melakukan jadi sekarang tiba-tiba nggak ada. Apa yang kita lakukan itu kita tolong dulu. Memang kalau sudah tidak bisa ya kita segera menyampaikan ke dokternya. Biasanya kan hal-hal seperti itu didampingi dengan dokter. Di
Begitu kira-kira tindakan kita. Gitu jawabannya. Bagaimana Kak Rizaldi? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk ke saya. Pertanyaannya, dulu teman saya pernah jatuh dari lantai 2 dan kaki kiri mengalami dislokasi pada tahun 2018. Kemudian dibawa ke rumah sakit untuk melihat hasil rongsen. Dari pihak rumah sakit menyarankan untuk pasang gips, tetapi dari pihak orang tua membawa anaknya ke dukun pijat dan hasilnya bukannya sembuh, malah bentuk kaki kiri menjadi bengkak di bagian mata kaki sampai tumit. Apakah kaki tersebut masih bisa diperbaiki menjadi semula atau tidak? Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Di kasus-kasus lama seperti itu biasanya sudah mengalami berbagai hal ya. Kalau fraktur biasanya sudah mengalami penulangan. Itu biasanya ya kasus-kasus seperti itu agak lama. Walaupun tetap bisa diusahakan kalau di rumah sakit ortopedi itu. Cuma memang biasanya lama. Contohnya misalnya fraktur di femur sudah kalsifikasi nyambung dan sebagainya, ini ditraksi, ditarik dulu kan. Seperti itu. Tapi kalau secara keseluruhannya itu sebenarnya dokter yang lebih tahu kira-kira ini bisa kembali atau tidak. Yang penting bagi kita seorang radiografer bisa menampilkan gambaran radiografi itu sebaik mungkin. Oh, ini fraktur lama, oh ini dislokasi lama. Kira-kira masih sudah sudah. Nah, orang Jawa itu enggak tok, belum nanti itu dokternya yang akan bisa memberikan sebuah solusi. Kalau kita penting bisa memberikan gambaran radiografi yang informatif untuk kasus-kasus seperti itu. Itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand dan mengaktifkan mikrofon, lalu menyiapkan pertanyaannya secara langsung. Oke Bapak, sembari kita menunggu teman-teman yang lain untuk menyiapkan pertanyaannya, saya ada pertanyaan juga untuk Bapak yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan saya adalah, saat terjadi pemeriksaan dengan kasus fraktur terbuka dan kondisi pasien tidak menggunakan alat tumpu atau bidai, itu bagaimana ya Pak cara penanganannya? Apakah langsung dilakukan X-ray atau menunggu diberikan bidai terlebih dahulu? Gitu Bapak. Untuk kasus-kasus fraktur terbuka, ya sebaiknya kita lakukan pemeriksaan apa adanya. Biasanya kalau kita kasih spalek atau bidai itu yang cuma di bawah untuk menahan bawahnya. Karena biasanya ya seperti itu. Karena itu akan menggambarkan keadaan sesungguhnya. Nah, tentang nanti proyeksinya, maka kita harus ya bagaimana pandai-pandainya supaya kita tidak memobilisasi objek, Karena kalau dimobilisasi nanti akan berubah, posisinya akan berubah. Kan frakturnya terbuka ya, dimobilisasi semakin sakit dan akan berubah. Maka keadaan awal itulah yang kita lakukan. Seperti itu, nanti kita memodifikasinya adalah dengan memutar cup dan lain sebagainya ya, supaya dapat gambar yang radiografi yang baik. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk raise hand dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Bapak Sriono.
Oke, Bapak. Di sini saya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Pertanyaan saya, dalam penanganan pasien gawat darurat di radiologi, apakah ada penolakan atau kasus-kasus tertentu yang memang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pemeriksaan radiologi? Begitu, Bapak. Ya, terima kasih. Yang namanya sifat emergensi, maka biasanya kan untuk kasus-kasus ibu hamil dan sebagainya, nanti kita mintakan persetujuan dari keluarganya, dari dokternya dan sebagainya. Kemudian bagian yang tidak diperiksa itu ya mestinya kita amankan, ya, misalnya dikasih timbal dan sebagainya, sehingga yang namanya emergensi ya apa yang harus kita ketahui dari situ ya harus kita lakukan, karena penyelamatan nyawa itu lebih penting dari mungkin yang lainnya. Itu kaitannya dengan nyawa kan, emergensi kan kaitannya dengan nyawa, dengan keselamatan. Ya, kalau secara umum memang kan kalau ada memang ibu hamil 3 bulan kurang itu kan tidak boleh kena X-ray ya, misalnya seperti itu. Kalau bisa ditunda ya ditunda dulu, tapi kalau ini dalam rangka untuk menyelamatkan yang lebih jelas ya harus dilakukan, tapi tentunya dengan prosedur-prosedur yang sesuai yang bisa kita amankan mana. Jangan sampai nanti kita disalahkan karena tidak melakukan atau melakukan penolakan pemeriksaan karena ini pasien tidak terselamatkan, itu malah justru akan lebih rugi lagi. Gitu. Mungkin ada pendapat yang lain, monggo silahkan, ini diskusi saja kan. Baik, Bapak. Kepada Irsan Yusuf, mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isran Yusuf. Di sini saya ingin bertanya, apa saja persiapan yang perlu dilakukan oleh pasien pada saat melakukan pemeriksaan radiologi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kalau untuk emergensi GD ya, pasien tidak perlu ada persiapan. Tidak perlu ada persiapan khusus. Intinya itu keadaan pasien seperti apa yang datang ke kita, dengan klinis seperti itu ya kita lakukan pemeriksaan. Kalau sekiranya ada barang yang mengganggu dan sebagainya, misalnya logam dan sebagainya, ya kita singkirkan. Minta keluarganya bantu dan sebagainya. Jadi yang namanya pasien darurat ya tidak perlu persiapan khusus gitu ya. Tidak perlu persiapan khusus ya. Segera kita lakukan tindakan emergensinya. Begitu, Pak. Monggo. Bagaimana Kak Yusuf? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, terima kasih, Pak. Baik, Bapak, ini ada lagi yang sudah raise hand. Kak Bimo Alvarel mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sri, perkenalkan nama saya Muhammad Agus, mahasiswa Unisa dengan NIM 19105559. Izin bertanya, Pak. Kan kemarin kan pas waktu saya kan sudah pernah melakukan PKL. Nah, pada saat itu di GD ada pasien datang dengan kasus wrist fracture.
Nah, pas foto lateral itu dilakukan fraksi oleh dokter. Nah, dilakukan fraksi oleh dokter sehingga pada saat foto lateral itu dilakukan foto sebanyak lebih dari 2 kali lah, 4 sampai 5 kali. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan, sebenarnya tujuan fraksi yang dilakukan dokter itu sebenarnya apa sih, Pak? Terima kasih. Nah, ini yang sering terjadi ya, sering terjadi di rumah sakit seperti itu. Tujuan dari traksi ya, tadi traksi ya Bimo? Ya Pak. Traksi itu untuk mengembalikan posisi tulangnya ya, misalnya kan terjadi biasanya kalau di ini kan femur itu ya, ini ya. Iya, Pak. Nah, gini. Ini yang ditraksi, tarik ini. Nah, ditraksi supaya kembali. Nah, itu kasus-kasus seperti itu biasanya kasus fraktur lama. Ada yang pasien datang itu sudah 1 tahun patah baru datang ke rumah sakit dengan seperti ini. Dia untuk melakukan tindak operasi tidak langsung dilakukan, tapi ditraksi dulu supaya kembali ke semula sehingga kakinya nanti sama, kanan kirinya sama gitu. Ditraksi dulu baru nanti dikembalikan. Dan memang traksi itu sesuai bebannya dari sekian kilo sampai nanti sekian kilo sehingga nariknya juga akan bisa lebih optimal. Jadi tujuannya seperti itu, tujuan traksi itu seperti itu. Untuk mengembalikan posisi daripada tulangnya tadi gitu. Mas Bimo. Oh iya, Pak. Gini Pak, tapi yang saya ingin tanyakan lagi itu kan sebenarnya kan yang difoto itu kan sebenarnya kan uris kan Pak, uris. Pada saat itu pasiennya kan anak kecil, terus dilakukan traksi kepada di daerah uris pasien. Nah yang ingin saya tanyakan, kan sudah dilakukan traksi itu Pak. Nah kenapa diulangi foto sampai lebih dari 4 kali? Padahal sudah ditraksi Pak. Sebenarnya tujuan dari traksi itu sebenarnya apa sih? Sampai kenapa juga itu dilakukan foto sampai 4 kali, 5 kali? Ya, itulah yang memang kadang-kadang yang terjadi di lapangan seperti itu. Ya, kita harusnya kan bisa memberikan penjelasan kepada dokternya. Kalau saya biasanya kalau di UGD seperti itu ya terjadi, saya tanya dulu dokternya. Pertama, dok saya tidak mengulang foto. Saya tidak mengulang foto ini. Benar ini. Yang jenengan inginkan seperti apa? Karena kan radiasi kan bahaya. Jadi kita juga harus berani berargumentasi. Tujuan traksi kan seperti ini, maka jangan sampai kita melakukan pengulangan foto itu pertama ya pemborosan, kedua ya tadi radiasinya lebih banyak. Nah biasanya kan memang ini ya mungkin Bimo kan praktek kan sama-sama ketemu praktikan biasanya gitu. Nah, gitu jadi sulitnya di situ. Nah, kalau ada kasus seperti itu segera memanggil radiografer yang jaga di situ, jangan sampai kita tangani sendiri. Oh ya Pak, ya soalnya yang minta ulang juga itu sebenarnya yang minta ulang itu sebenarnya dokternya Pak. Iya, makanya kan harusnya kan tidak terjadi seperti itu, karena saya pengalaman setiap jaga UGD kalau ada kasus-kasus seperti itu dokternya saya panggil, dok ini radiasi itu bahaya gini-gini, walaupun mereka kadang-kadang tahu tapi kadang-kadang tidak mau tahu. Itu yang harus kita berani kita sampaikan ya, jangan sampai nanti kerugian itu pada pasiennya juga pada kita kan gitu. Kita juga berulang-ulang jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini memang Mas Bimo, jadi gini, kita sebagai seorang radiografer makanya basic teori itu harus kuat sehingga kita punya argumentasi pada dokter. Kadang-kadang kita sebagai profesi berdiri sendiri, orang menyepelekan kita, itu biasa. Tapi kalau kita punya basic yang kuat, dia tidak akan berani menyepelekan kita. Tidak akan berani, argumentasi yang kuat. Dengan seperti ini, saya juga punya teori seperti ini. Begitu Mas Bimo, harusnya tidak terjadi seperti itu.
Tapi ya biasa kan nanti sama-sama rumah Ya, sakit Pak. pendidikan. Itu ya Mas. Ya, baik, Pak, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Kak Bimo. Selanjutnya kepada Kak Indah Purnamasari, mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya lagi. Mungkin saya banyak bertanya Pak, karena kebetulan rumah sakit saya baru terima pasien-pasien orto, mengharuskan radiographernya ya lebih menguasai skill begitu. Apalagi saya lulusan baru dari kampus. Gitu. Yang mau saya pertanyakan biasanya itu pada proyeksi lateralnya pemeriksaan servikotorakal. Agak susah saya dapat posisi lateralnya Pak, karena selalu tumpang torakal satunya selalu tumpang tindih dengan humerusnya. Adakah tipsnya untuk memudahkan untuk membantu untuk gambarnya lebih bagus Pak untuk posisi lateralnya itu untuk pemeriksaan tulang belakang servikotorakal. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk servikotorakal memang tempatnya memang sangat rumit, sangat istilahnya itu dia superposisi dengan bahu. Tapi itu bisa kita lakukan ya dengan apa? Dengan menarik bahunya, menarik bahu. Biasanya kalau kasus-kasus servikotorakal, dokter minta antara torakal 1 dan 7 kelihatan Pak, kelihatan. Maka kita juga sampaikan, dok, ini kalau tidak ditarik baunya, ini tidak akan dapat. Itu biasanya kita tarik baunya ke bawah di posisi sinarnya horizontal kan, sinarnya horizontal, tidak vertikal, sehingga nanti akan didapatkan gambar yang bagus. Itu kalau radio alat radianya masih konvensional. Tapi untuk alat-alat yang VR dan lain sebagainya, kita akan sangat dengan mudah untuk mendapatkan gambaran servikotorakal, walaupun dari sisi lateral itu sangat mudah untuk DR ya. Karena yang kita lakukan misalnya di sini di ortopedis ini, kita ada DR itu ya tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau yang belum pakai DR biasanya memang agak sulit. Di samping itu mungkin perlu dicoba posisi swimmer ya, swimmer. Tapi ini saya juga pernah mencoba beberapa kali, ya ada hasilnya, kadang ada hasilnya, kadang tidak. Tapi yang paling mudah tadi yaitu baunya ditarik, kedua tangan ditarik ke bawah, ini gini kan, insya Allah kan gini, dengan posisi seperti ini insya Allah akan kelihatan servikotorakalnya. Tentunya kita harus ada yang membantu. Biasanya dokternya, dok, terus terang kita sampaikan untuk posisi servikotorakal itu karena letaknya sulit ini superposisi dengan bau, maka ini harus ditarik dok. Kalau ditarik sulit sekali untuk kelihatan. Itu jadi tangannya ditarik ke bawah, ya di ini kan gitu, sebenarnya horizontal gitu. Nanti bisa dicoba. X-ray-nya pakai DR atau pakai biasa? Iya Pak. Pakai CR. Oh, CR. Iya. Enggak DR belum ada. Sementara baru mau masuk alatnya Pak. Ya, coba nanti kalau pakai DR sangat lain. Pakai DR nanti dari ada stitchingnya juga kan? Ada stitchingnya kalau ada DR itu. Nah, untuk sementara ya coba seperti itu. Coba dengan menarik baunya. Begitu kira-kira Mbak Intan ya. Oke, Bapak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kepada Kak Gede Jayantara, mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya.
Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Jantara. Terima kasih atas waktunya untuk saya bertanya. Baik, izin bertanya Bapak, untuk pasien pada kasus KLL, post KLL dengan kondisi ekstremitas bawah, itu misalnya bagian sinistra itu mengalami fraktur yang tidak dapat direposisi, Pak, dan dilakukan bedah atau amputasi. Nah, setelah amputasi tersebut, apa tujuan dilakukannya foto ronsen, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi biasanya kasus-kasus yang terjadi amputasi dan lain sebagainya, dan dilakukan tindakan radiologi dan lain sebagainya, yaitu untuk mengetahui hasilnya dari amputasi tersebut, sampai seberapa batasnya, sampai di mana, kemudian bentuknya seperti apa, batas-batasnya jelas, sehingga harapan dari dokter itu adalah tidak terlewatkan, misalnya terjadi jaringan yang tadi nekrose dan sebagainya, tidak akan terjadi di situ. Jadi untuk memastikan aja, radiologi kita memastikan aja hasil dari amputasi tersebut, batas-batasnya di mana yang masih bisa diselamatkan ataupun yang harus diamputasi. Untuk lebih jelasnya ya nanti bisa tujuan utama ya bisa ditanyakan ke dokternya. Tapi yang saya ketahui ya sebatas itu. Begitu Mas. Mungkin ada yang berpendapat, silahkan. Gimana Kak Gede? Oke, sudah cukup. Terima kasih banyak Bapak. Selamat siang. Oke, Bapak, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Pak Hartanto, pertanyaannya adalah, batasan pekerjaan radiografer, perawat, dan dokter di bagian IGD seperti apa terkait kewenangan dan tanggung jawab sesuai standar profesi masing-masing. Begitu, Bapak. Terima kasih Mas Hartanto. Ini Hartanto ortopedi. Ya kalau kewenangan kita sebatas buat gambar gitu seperti itu Mas. Kewenangan kita ya, kalau kewenangannya meminta foto dan sebagainya, perawat ya merawat dan sebagainya. Saya lebih ya pada kewenangan kita saja lah. Untuk dokter, perawat dan sebagainya mungkin mereka juga lebih tahu. Ini Mas Hartanto ya. Itu dilanjut. Baik Bapak, ini satu pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, jika ada pasien, anak kecil jatuh dari lantai 2 dan diminta foto rongsen kepala, servikal, toraks, tangan, dan kaki, kemudian pasien tidak bisa diam dan menangis terus. Kira-kira bagaimana tindakan yang akan harus dilakukan dan foto apa yang harus kita dahulukan? Begitu Bapak. Ya, kita lihat anaknya kira-kira umurnya berapa.
kalau kita bisa lakukan screening secara keseluruhan, kita lakukan sekali foto ya, biar untuk mengurangi radiasi ataupun biar untuk screening awal aja. Kita foto sebisanya, mungkin dengan bantuan fiksasi dan lain sebagainya. Tapi kalau itu muat dalam satu gambaran dan sebagainya, ya kita foto sebisanya itu. Nanti dilihat untuk selanjutnya kira-kira yang perlu foto kelanjutannya apa. Biasanya kita foto AP dulu, Pak. Kemudian kita konsulkan ke dokternya, ya. Karena kan lihat kondisi dari pasiennya. Baik, terima kasih Bapak. Oke teman-teman, mungkin jawaban tadi menjadi penutup di sesi diskusi kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Sriono untuk waktu dan juga pemaparan materinya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah aktif bertanya dan mengikuti kuliah umum ini sampai akhir. Kalau boleh saya simpulkan, ternyata pemeriksaan radiologi emergensi merupakan pemeriksaan radiologi yang tidak lepas dengan instalasi gawat darurat. Beberapa faktor yang masuk dalam penanganan pasien IGD radiologi seperti pendarahan, fraktur, dislokasi, terkilir, amputasi, dan luka. Dalam penanganan gawat darurat di radiologi juga harus memperhatikan kondisi pasien sehingga mampu memberikan hasil gambaran yang maksimal dan dapat membantu dokter dalam menentukan diagnosa. Harapannya apa yang kita diskusikan tadi bisa menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Bapak Sriono atas waktunya. Semoga sehat selalu Bapak dan sampai bertemu lagi. Sebelum saya tutup, perkenankan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu kemudian hari. Saya Malisa Supiani, saya kembalikan ke MC, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Malisa Supiani selaku moderator yang telah memimpin jalannya pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Kami sampaikan kepada para peserta untuk mengisi link presensi yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Fahri Sefatia kepada Saudari Fahri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi amma masidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi lajali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad ji'tama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik wattaqillahumma rabbitataha wa adim baddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurikal ladzi la yahbu washrah suduraha bi faidil iman wa jamilin nawa wa jamilit tawakkuli alaik wahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasyir. Allahumma inna nas'aluka salamatal fiddin wa afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana afrik alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Fahri Sepatian. Sekali lagi kami sampaikan kepada para peserta untuk mengisi link presensi yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat Zoom. Batas pengisian presensi yaitu 10 menit setelah acara ini selesai. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Dimohon untuk seluruh peserta untuk dapat mempersiapkan diri dengan menyalakan kamera. Foto akan dilakukan slide per slide. Seluruh peserta dimohon untuk tetap menyalakan kamera hingga sesi foto dinyatakan berakhir. Saya akan memandu sesi foto kali ini dengan memberi aba-aba. Baik, dimulai dengan slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide ke-6, 1, 2, 3. Sesi foto dokumentasi telah selesai dan kami haturkan terima kasih kepada seluruh peserta. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga materi yang telah disampaikan sebelumnya dapat bermanfaat dan membawa berkah bagi seluruh peserta kuliah umum. Tak lupa juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Sriono selaku pemateri pada kuliah umum siang hari ini. Sebelum mengakhiri kuliah umum kali ini, izinkan saya terakhir kalinya menyampaikan sebuah pantun. Siang hari makan kuaci, makan bersama Ibu Asih. Cukup sekian hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Intan Natasha Putri, pamit undur diri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I'm running away, my dear, from myself and the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. You said you follow me anywhere, but your eyes tell me you won't be there. Now I'm running away, my dear, from myself and the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. You said you follow me anywhere, but your eyes tell me you won't be there. Now I'm running away, my dear, from myself and the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. You said you follow me anywhere, but your eyes tell me you won't
myself and the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. You said you follow me anywhere, but your eyes tell me you won't be there. Now I'm running away, my dear, from myself and the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. You said you follow me anywhere, but your eyes tell me you won't be. Won't you take me just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to live this out. We got this far, don't know how.